Wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memperkenalkan apa dan bagaimana Power of Soul. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, Power of Soul di dalam peranannya untuk pengobatan, salah satu pengobatan alternatif, kami tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan pijat-pijat, tidak menggunakan jarum suntik, tidak juga menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga metode pengobatan Power of Soul ini aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Sesuai dengan namanya yaitu Power of Soul, maka metode pengobatan Power of Soul ini banyak menggunakan kekuatan kolbu atau yang kita kenal dengan soul tadi. Karena itu di dalam proses pengobatannya, seorang penterapi Power of Soul, dia harus terus menjaga hatinya, menjaga kolbunya dari kotoran-kotoran hati seperti iri, dengki, buruk sangka, sombong, cemburu, dan sebagainya. Nah, dengan dia terus menjaga hatinya dari kotoran-kotoran hati tadi, maka seorang penterapi Power of Soul tanpa dia sadari, hatinya akan memancarkan sinar-sinar basmala. Hatinya akan memancarkan sinar-sinar kasih sayang. Nah, sinar-sinar basmala atau sinar-sinar kasih sayang itulah yang disalurkan ke tubuh para pasiennya. Syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah lebih dari 40.000 pasien yang telah merasakan manfaat dari teknik pengobatan Power of Soul ini. Dari 40.000 pasien tadi, setelah kita adakan pertanyaan, ternyata selain daripada kesembuhan yang didapat, mereka juga merasakan dampak-dampak lain dari proses terapi Power of Soul ini, yaitu hatinya menjadi lebih tenang. Karena itu saya pikir tidak ada salahnya apabila para pemirsa untuk mencoba salah satu alternatif daripada pengobatan yang ada di muka bumi ini, yaitu Power of Soul. Dan kalau memang ada waktu, silakan membaca bukunya yang sudah beredar di seluruh Indonesia. Terima kasih para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awalnya ada sakit mah, tapi makin hari makin lama tuh kok makin parah gitu. Sekarang nggak menjalankan makan aja, bisa setelah waktu kapan aja bisa nongol gitu, bisa muncul gitu. Nah itu parahnya kalau udah sakit gitu kan dia nekan ke atas, nanti udah nekan ke atas kan nekan ke dada ini kayak sesek gitu. Nah sebentar bawahnya udah macam-macam, wah jantung tuh jangan ini gitu. Jadi waktu itu udah kemana-mana, saya udah ke dokter, treadmill untuk cek jantung, ada yang apa-apa, lalu endoskopi 2 kali bahkan saya endoskopi gitu. Nah seketika istri saya bilang, kamu lihat deh hari Sabtu Minggu tuh tidak ada Ustadz Suami. Saya kan paling males lihat gitu-gituan kan, paling ngeliat, tapi terus saya lihat aja gitu, lihat nonton sekali 2 kali, terus saya lihat kayaknya menarik nih saya gitu. Karena gini, saya udah terlalu banyak makan obat, saya balik ke dokter obat, ini obat. Tas saya ke kantor itu Pak, kalau dibuka sebagian bahan kantor, sebagian obat. Saya nggak mau lagi tergantung dengan obat gitu. Saya pertama kali datang tuh dibilang terapi 5 kali. Terapi pertama alhamdulillah itu mungkin 90% udah hilang mas saya. Karena saya tahunya gini Mas, pada waktu saya naik mobil macet, kan udah jam makan siang tuh, jam 1, setengah 2, saya langsung, saya kok tangan-tangan aja ya gitu. Rasanya saya kok nggak pusing ya. Nah itu, saya tanya di situ. Ya Allah subhanallah gitu. Maksudnya ya Allah ngikutin jalan saya, tetap yang menyembuhkan Allah ya, melalui Pak Suami. Saya itu udah lama ya sakit, ada rasa takut, cemas. Penyakit gak ada, tapi rasa takut, cemas gitu. Jadi
mau keluar saya takut, mau keluar rumah gitu, ya, takut. Terus awalnya sih belum gitu, keluar rumah takut, terus naik lift, dia keramaian, takut itu semua. Awalnya kan saya kan ada saudara, ada teman untuk kasih tahu ya, untuk mungkin dari mah atau lambung atau apa gitu kan, emang ada yang dari jadi takut, jadi pusing, jadi sesak nafas, emang itu yang saya alami kan. Saya periksa ke dokter, ya ternyata oke dikasih obat itu apa, tapi dia pengaruh semua itu. Nah saya malam kan agak terganggu, gak bisa tidur karena ada dirasakan rasa sesak ya. Nah saya pasang TV, itu aja, saya pasang TV kan malam-malam gitu ya, lihat acara sekali, besoknya kan hampir tiap hari itu kan. TV saya lihat lagi kok kayak dari ucapan Bapak Ustadz Sony Sutris itu Pak enak itu, saya yakin wah gimana kalau saya berobat ke sana gitu. Jadi saya gak usah pikir panjang. Dalam pertemuan pertama saya merasa udah bisa tarik nafas, saya udah bisa tarik nafas saja malam tuh udah, tapi ditemani masih ya di keluar ya, tapi untuk malam mau tidur saya udah bisa tarik nafas, bisa kan sesak. Udah, terus pertemuan kedua sudah saya udah oke, udah bisa belajar keluar sendiri. Yang ketiga saya hampir 99% saya sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jak TV dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program The Power of Soul, sebuah program yang akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda, dan tentunya kita akan menguak rahasia dalam sholat dan juga dalam Quran. Dan masih bersama narasumber kita, yaitu Guru Besar Power of Soul, yaitu Pak Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Pak Ustadz Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana Pak kabarnya malam hari Pak? Insya Allah alhamdulillah baik. Insya Allah alhamdulillah baik, dan juga sudah hadir Ibu Hidayat Effendi ya. Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Nanti kita akan sharing ya dengan Ibu mengenai penyakit yang pernah Ibu derita, yaitu penyakit asam lambung ya Ibu ya. Oke, dan bagi pemirsa, tema kita yang kita angkat pada malam hari ini yaitu mengenai ikhlas. Dan bagi Anda yang mungkin ingin datang langsung ke The Power of Soul, silakan catat alamatnya yang tertera di layar kaca Anda sekarang ini. Dan mungkin kita akan sedikit membuka nih Pak Ustadz Sony mengenai tema ikhlas ini. Ini kenapa sih Pak Ustadz Sony, apa yang melatar belakangnya atau apa yang memotivasi Bapak untuk mengangkat tema ikhlas ini Pak? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Marsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jak TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada malam hari ini menjelang kita tidur, izinkanlah kita mencoba untuk mengangkat tema ikhlas. Sebab saya pikir tema ini sangat menarik untuk kita jadikan sebagai obrolan kita menjelang kita tidur, karena ikhlas ini adalah suatu cita-cita kita sebagai umat beragama. Kita ingin suatu hari nanti kita bisa menjadi manusia-manusia yang ikhlas. Nah, para pemirsa, nampaknya untuk kita bisa menjadi manusia ikhlas ini sepertinya gampang diucapkan, namun tidak segampang itu untuk dijalankan. Kita sering mungkin mendengar atau melihat ada orang, wah saya ikhlas sambil air matanya berderai, ikhlas, saya ikhlas sambil gerutu, sambil gondok, ikhlas. Nah mungkin yang digambarkan ikhlas di sini ini menurut saya mungkin bukan itu. Tapi yang digambarkan di sini adalah ikhlas adalah manusia-manusia yang telah berhasil mencapai suatu pintu berserah diri. Ya, orang-orang yang sudah berhasil sampai di pintu berserah diri. Nah, namun apa dan bagaimana nanti kita akan coba jelaskan pada penjelasan-penjelasan berikut ini. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sony atas pembukaannya mengenai tema kita ikhlas malam hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan lanjutkan lagi pembahasan kami mengenai ikhlas. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan
tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Saya melihat acara-acara yang ditayangkan oleh JEK TV cukup menarik dan sudah mulai menarik lah atau menggamit ya sebagian pemirsa yang ada di Jakarta Raya dan sekitarnya ini. Jadi bagaimana dunia penyiaran ini bisa untuk meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan kreativitas anak bangsa, dan juga bisa berperan di dalam memberikan pencerahan-pencerahan dalam tayangan-tayangan JEK TV di masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, aksi perampokan menggunakan senjata api kembali terjadi. Pencopotan Joko dari Gubernur Akpol dimulai hari ini. Ngomong Rama sudah mencicipi tadi bagaimana fettuccine Rama. Kategori artis yang masuk ke parlemen dan punya ekspektasi yang cukup tinggi ketika masuk DPR, tapi ketika sampai di sana ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Sebagai pendatang baru di dunia politik, menghadapi politisi kawakan Kepada siapapun kader Demokrat, pengaruh Pak SBY sebagai perekat mengangkat kita, wow, mantap ini. salahnya apa? Tidak mudah. Pertama, memerlukan dana. Pertama, kewenangannya ini ada pemerintah. Masyarakat Jakarta sudah cerdas ya. Nah, tidak perlulah percaya dan terpancing. Tidak boleh terpancing. Ya, kembali lagi pemirsa dalam The Power of Soul, dan Marsha mengundang Anda apabila Anda ingin datang langsung ke The Power of Soul, silakan catat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon di 021-858-2029 atau di 021-850-413. Dan bagi Anda yang hobi browsing internet ya, mungkin Anda sekarang juga sedang membuka laptop atau PC Anda, silakan langsung saja klik website kami di www.powerofsoul-indonesia.org. Baik, dan kami masih akan melanjutkan pembahasan mengenai ikhlas. Nanti kita juga akan tanya-tanya dengan Ibu Hidayat di sini mengenai penyakit yang dideritanya. Tapi kita langsung lagi nih Pak masuk ke tema kita hari ini, yaitu mengenai ikhlas. Silakan dilanjutkan. Iya, terima kasih Mbak Masya. Para pemirsa JEK TV yang berbahagia, ikhlas ini ternyata adalah suatu kondisi yang harus kita miliki selama kita masih hidup. Jangan sampai kita pada saat berhadapan dengan malaikat maut, kita belum sampai kepada ikhlas tadi. Sebab Rasulullah mengingatkan, jangan kamu meninggal atau jangan kamu mati sementara kamu belum dalam keadaan Islam. Nah, Islam ini artinya adalah berserah diri. Jadi kalau kita berbicara Islam, Islam sama dengan berserah diri. Artinya jangan kamu mati atau jangan kamu meninggal sebelum kamu sampai kepada pintu berserah diri. Nah, berserah diri ini artinya ikhlas. Artinya jangan kamu mati, jangan kamu meninggal sebelum kamu menjadi manusia-manusia yang ikhlas. Nah, berbicara tentang ikhlas ini, maka diatur caranya agar supaya kita sampai kepada pintu ikhlas atau pintu berserah diri, yaitu dengan hadirnya kembali lagi rukun Islam dan rukun iman. Para pemirsa, kalau kita coba lihat dari sisi rukun iman, di sana ada beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para nabi, beriman kepada takdir baik buruk. Nah, ini yang keenam nih. Itu urutan kalau ibarat sekolah nih, yang keenam itu universitasnya. Udah universitasnya nih keenam. Yaitu beriman kepada hari akhir. Yakin akan adanya hari akhir. Nah, orang-orang yang sudah sampai pada parameter berserah diri atau ikhlas tadi, mereka harus sampai kepada ilmu yakin berserah diri kepada hari akhir tadi. Jadi yakin bahwa ada kehidupan berikutnya, ada nextnya, ada setelah ini ada. Jadi dia yakin. Nah, untuk bisa sampai kepada pemahaman yakin kepada next tadi atau ikhlas tadi, tidak seperti membalik tangan, tidak gampang. Sebab apa? Sebab
untuk bisa mendapatkan yakin kepada hari akhir atau ikhlas tadi, itu kita perlu dicoba oleh Allah. Kita akan dijajal oleh Allah. Ini Allah katakan di dalam kitab suci, apakah telah kubiarkan kau mengatakan dirimu beriman? Artinya apa? Apakah telah kubiarkan kau mengatakan dirimu yakin? Nah, yakin. Ini iman kepada hari akhir. Ini artinya apa? Yakin kepada hari akhir. Nah, ini berdasarkan kitab suci tadi, akan aku coba kamu ini dengan sedikit sakit, sedikit takut, sedikit kurang. Artinya apa? Artinya pada saat kita mau menuju ke pintu ikhlas tadi, untuk supaya kita masuk di dalam parameter yakin kepada hari akhir, akan dicoba kita para pemirsa. Dengan sakit, dengan takut, dengan kurang. Nah, inilah yang digambarkan bagaimana pada waktu itu kisah Nabi Ayub. Beliau pada saat itu dicoba oleh Allah dengan sedikit sakit, sedikit takut. Hartanya semua ditarik, sedikit kurang. Nah, ini yang harus kita lewati dan ini harus kita lalui dan ini yang kita harus berhasil. Saya katakan kita harus berhasil untuk sampai kepada pintu ikhlas ini, karena inilah pintu surga. Di dalam kehidupan kita ini cuma ada dua pilihan para pemirsa. Kalau kita tidak berhasil sampai di pintu ikhlas ini, ya neraka jahanam. Karena cuma ada dua, mau surga atau mau neraka jahanam. Tidak ada alam tengah-tengah, tidak ada. Yang ada cuma dua pilihan. Berhasil surga, tidak berhasil neraka. Untuk bisa berhasil, kita harus menjadi manusia yang ikhlas. Karena itu saya katakan tadi, harus berhasil. Karena kalau tidak berhasil, neraka jahanam. Nah, agar supaya kita harus berhasil tadi, Islam mendidik umatnya lewat dua jalur tadi. Rukun Islam, ada rukun iman. Ternyata, saya ulang kembali, ternyata pada urutan rukun iman, iman kepada hari akhir ini adalah urutan iman yang sangat tinggi, yaitu urutan iman universitas. Karena itu para pemirsa, kita dapat melihat orang-orang yang ahli surga biasanya terlihat pada saat sakaratul maut. Dengan keyakinannya dia menghadap sakaratul maut itu tidak dengan gentar. Terlihat di wajahnya seperti orang sedang tersenyum. Ya kan? Kenapa? Karena dia sudah sampai kepada pintu ikhlas tadi. Atau pintu yakin bahwa setelah dia bertemu dengan malaikat maut lagi, ada kehidupan lagi. So what? Gitu. Kenapa saya takut? Ada lagi kok, begitu. Nah, ini tidak gampang. Ini harus dilatih, ini harus digempur, ini harus dididik. Nah, untuk itulah maka dihadirkan rukun Islam dan rukun iman, agar supaya kita umatnya, khususnya umat Islam ini, sampai kepada pintu ikhlas atau pintu berserah diri, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Jangan kamu mati, jangan kamu meninggal sementara kamu belum dalam keadaan Islam, atau belum dalam keadaan berserah diri, atau belum dalam keadaan ikhlas. Saya pikir demikian. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya penjabaran mengenai ikhlas ini. Nah, menarik sekali ya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Alias cicing wae, nggak usah banyak ngomong. Kenapa? Sebab takut kalau andai kata kita ngomong nanti kebablasan nyakitin orang. Alaika antum sika lisanik, jaga lisan kita. Fatawakal ala Allah, maka serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok jangan kemana-mana. Tetap di Ganas Kustik. Yuk. Sudah jiwaku izinkan ku hanya untukmu. Bantu kami. Slang. Saksikan Ganas Kustik. Setiap TV.
lagi pemirsa bersama kami dalam The Power of Soul. Dan bagi Anda yang ingin datang langsung ke The Power of Soul, silakan catat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Dan mungkin bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak nih bagaimana sih penanganan di dalam Power of Soul, mungkin kita tanya langsung yang sudah merasakan ya. Ada Ibu Effendi di sini, ada Ibu Hidayat Effendi. Nah, silakan Ibu, mungkin bisa diceritakan nih awalnya gimana gejala-gejala yang Ibu rasakan mungkin pada saat asam lambungnya itu gimana Ibu? Ya, saya ini sudah merasakan asam lambung itu sudah lumayan sekitar 4 bulan. Selama ini saya berobat ke dokter jantung karena ada penyempitan. Jadi dari dokter jantung saya tuh dikasih obat sama asam lambung. Tapi kok tidak ada efeknya gitu, tetap Nah, itu memang tetap apa aja yang Ibu begitu. rasakan memangnya? Jadi kalau saya udah itu sesek, Mbak. Jadi sampai saya tuh di rumah sampai pakai oksigen, saya sediakan oksigen. Nah, suatu waktu suami saya tuh kan suka nonton Jack TV. Terus dia ngajak, ayo deh kita ke Ustadz Sony, siapa tahu bisa. Ya akhirnya kira-kira 1 bulan yang lalu mungkin saya ke sana. Alhamdulillah 2 kali saya ke sana udah sembuh gitu. Alhamdulillah ya Ibu ya, Alhamdulillah, langsung berasa ya. Ya. Nah itu pada saat Ibu datang, jadi suami yang memberikan ini support untuk Ibu untuk datang ke Ustadz Sony Sutrisna. Nah ini apa yang membuat Ibu mungkin menjadi ikut yakin gitu untuk datang langsung, karena di sini kan tanpa obat-obatan tadi kan. Ya namanya istri kan harus ikut suami ya. Iya. Suami saya ngajak ke sana ya saya ke sana gitu. Dan alhamdulillah gitu saya udah sehat gitu. Nah itu memang total yang Ibu harus jalankan waktu itu terapi yang dianjurkan berapa kali? Saya dianjurkan 4 kali. 4 kali. Iya, tapi waktu itu saya pertama kan hanya baru cek dan beliau katakan 4 kali ya. Jadi kedua kali itu udah alhamdulillah gitu, Mbak, udah sehat. Gitu. Udah sehat. Nah, Ya. memang apa yang Ibu rasakan pada saat diterapi oleh Pak Ustadz Sony? Ya enak aja gitu.